Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, banyak sekali kelompok atau individu yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Padahal sosok Imam Mahdi yang sebenarnya tidak akan pernah mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah menampakkan dirinya, apalagi sampai mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang, karena beliau tidak akan mungkin membocorkan rahasia dirinya kepada orang-orang yang tidak bisa dipercayai olehnya. Selain menjaga rahasia dirinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, beliau juga menyimpan rahasia ketuhanan yang sangat besar yang berada di dalam dirinya, sehingga yang bisa mengetahui tentang dirinya hanyalah orang-orang pilihan Allah yang sudah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali mengatakan bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan pernah menampakkan dirinya dan tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Beliau memberitahukan tentang dirinya itu hanya kepada orang yang benar-benar bisa dipercayai olehnya. Sosok seorang manusia yang mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi tidak bisa diketahui oleh sembarangan orang. Jangankan orang lain, bahkan para pengikutnya pun tidak semua bisa mengetahui tentang rahasia dirinya yang sebenarnya. Karena yang bisa mengetahuinya hanyalah pasukan terdepannya saja yang sudah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak menampakkan dirinya dan tidak mengakui dirinya kepada semua orang karena beliau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan beliau merahasiakan dirinya karena beberapa alasan. Karena beliau khawatir jika beliau mengaku dirinya kepada semua orang. Jika beliau mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang, maka pasti akan timbul suatu permasalahan dan bisa juga menimbulkan konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Seandainya beliau mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang, pasti tidak mungkin semua orang bisa menerimanya dan tidak bisa mempercayainya. Pasti akan banyak juga kelompok atau individu yang akan melawan dan menentangnya. Jikapun sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli mengaku dirinya kepada semua orang, pasti akan banyak juga orang-orang yang akan menghina dan mencacinya. Bahkan pasti ada juga orang yang memfitnahnya. Contohnya saja, kita semua pasti sudah pernah melihat dari video-video yang beredar di YouTube tentang beberapa orang yang pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Namun apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Malahan mereka mendapatkan cacian dan hinaan dari banyak orang. Karena terjadinya hal-hal seperti itulah yang selalu beliau hindari. Beliau menghindari bukan karena takut dicaci dan dihina oleh banyak orang, tetapi yang beliau takutkan jika terjadi sesuatu hal yang akan menimpa orang-orang yang sudah menghina dan mencacinya.
Karena akan sangat bahaya sekali jika kita mencaci dan menghina kekasih pilihan Allah yang asli, apalagi sampai kita menentang dan memusuhinya. Walaupun beliau sendiri tidak akan pernah marah dengan segala cacian dan hinaan dari banyak orang, akan tetapi orang-orang yang mencaci dan menghinanya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menghina dan memusuhi kekasihnya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa memusuhi kekasihku atau waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Zaman sekarang ini sangat berbeda jauh dengan zaman Nabi terdahulu. Karena pada zaman sekarang ini, orang-orang sudah paham tentang Islam, sehingga banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling pintar, paling hebat, paling sakti, dan banyak yang merasa dirinya paling benar. Makanya pada zaman sekarang ini, akan sulit sekali jika sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Walaupun seseorang itu adalah Imam Mahdi yang asli, tentu saja tidak semua orang bisa menerimanya dan tidak semua orang bisa mempercayainya. Pasti banyak juga kelompok atau individu yang merasa dirinya paling hebat ataupun paling sakti akan menolaknya dan akan menentangnya. Karena pada zaman sekarang ini, masih sangat banyak orang yang tidak bisa menaklukkan keegoan dirinya, selalu merasa paling hebat dan paling benar dari orang lain. Kita juga bisa memperhatikan tentang seorang Muhammad Qasim yang berasal dari Pakistan. Sebagian ulama bisa menerimanya dan bisa mempercayainya, namun sebagian orang dan sebagian ulama lagi tidak bisa menerima dan mempercayainya. Begitupun yang akan terjadi jika sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli mengaku dirinya kepada semua orang. Pasti tidak semua orang bisa menerimanya dan tidak semua orang bisa mempercayainya. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bersatu dan pasti akan selalu menimbulkan konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Misalkan nanti, ini cuma misalkan, sebagian ulama jadi membaiat paksa Muhammad Qasim untuk menunjukkan bahwa dialah Imam Mahdi, maka kita buktikan saja, pasti akan banyak orang yang tidak bisa menerima dan mempercayainya. Bahkan pasti akan banyak yang akan menyerangnya secara nyata maupun melalui kekuatan gaib. Jika dia tumbang dan tidak bisa membuat bumi ini kembali normal dan tidak bisa memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini, berarti dia bukanlah Imam Mahdi yang sesungguhnya. Para ulama selalu berbeda pendapat tentang penafsiran seorang manusia yang akan benar-benar menjadi sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Jangankan orang awam, para ulama pun masih besar keegoan di dalam dirinya, karena mereka selalu merasa bahwa aku loh yang paling benar, aku loh yang paling pintar dalam menafsirkan sosok Imam Mahdi yang asli. Karena hal-hal semacam itulah, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai kapanpun tidak akan pernah menampakkan dirinya dan tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Yang bisa mengetahui tentang sosok Imam Mahdi yang sesungguhnya hanyalah orang-orang pilihan Allah yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manusia pilihan Allah yang menjadi sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah mengaku-ngaku dirinya kepada semua orang, dan beliau tidak gila akan sebuah gelar, dan beliau pun
tidak ingin dipuji dan dipuja oleh manusia lainnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Jadi yang bisa mengetahui dan yang bisa berjumpa dengannya hanyalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.